ini hasil pembibitan 2 bulan. 2 bulan hasilnya seperti ini. Ini keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Ken Indonesia Channel. Oke guys, kali ini nih saya mau berbagi tips tentang bagaimana cara cepat memperbanyak tanaman keladi seperti ini. Ini umur 1 minggu, dia sudah keluar tunas dan lebih cepat juga, tunasnya jauh lebih banyak dibandingkan kita tanam dengan cara biasa seperti ini. Ini anakannya lebih dari 1, ada 1, 2, 3, 4, sama yang di bawah tuh hampir 10 tunas. Sedangkan ini di bawahnya sudah mulai muncul lagi tunas baru, dan yang paling besar dia sudah bisa tumbuh dan sudah bisa dilepas sebetulnya. Tapi saya mau tunggu dulu ini sampai daunnya benar-benar mekar. Oke guys, bagaimana caranya nih pembenihan keladi dibuat seperti ini? Kita lanjut nih langsung ke konten kita kali ini, cara efektif memperbanyak keladi. Keunggulan pembenihan dengan cara ini adalah pertumbuhannya jauh lebih cepat. Jadi si keladinya itu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan cara kita perbanyakan tanam seperti biasa. Terus yang kedua nih, yang paling utama, tunasnya banyak banget, dan sekalinya keluar ukurannya itu tidak kecil tapi langsung besar, karena rata-rata nih bongolan-bongolan kecil atau cacah itu hasilnya kecil-kecil tunasnya. Untuk membuat pembenihan seperti ini kita butuh beberapa bahan. Yang pertama, kita sediakan pasir malang. Jadi kita siapkan pasir malang, upayakan agar pasir malangnya yang ukuran besar, jadi ya jangan yang terlalu kecil. Saya biasa gunakan ukuran yang besar-besar seperti ini, supaya nanti pertumbuhan akarnya itu jauh lebih cepat. Jadi dia nggak terlalu sulit untuk tumbuh, akarnya mudah masuk ke sela-sela pasir malang ini. Oke, setelah itu kita siapkan pot kecil. Pot kita gunakan pot bekas saja, nggak perlu pot baru, supaya lebih efektif. Ini saya gunakan pot ukuran 7. Dan kita siapkan juga wadah kecil dan benih keladinya, benih keladi seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masukkan pot di atas wadah. Jadi usahakan supaya wadah ini ukurannya seimbang, jadi cukup segini. Jadi jangan sampai menutup pot atau lebih tinggi daripada pot, cukup 1/4 dari pot aja. Setelah wadah kita siapkan, kita masukkan pasir malang. Caranya ini sangat mudah sekali nih. Kita masukkan pasir malang, jangan terlalu banyak, cukup 1/4 dari yang terendam atau yang tertutup sama wadah ini. Jadi untuk potnya itu lebih tinggi daripada wadahnya, dan untuk wadahnya cukup maksimal setengahnya saja dari tinggi pot. Nah, untuk pasir malangnya itu setengahnya dari wadah ini, jadi cukup setengah dari wadah ini. Jadi nanti pasir malangnya jauh lebih rendah. Oke, kita ratakan, lalu kemudian kita isi dengan air. Nanti airnya tingginya cukup nutupin wadah aja. Oke, kita isi dengan air. Airnya air biasa aja, air bersih. Tingginya setinggi wadah aja. Kita biarkan dulu. Kita perhatikan. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan bonggolan atau benih dari keladinya. Nah, untuk bonggolannya sendiri jangan sampai terbalik, jadi bagian atasnya disimpan di bagian atas. Nah, simpan di tengah. Terus jangan sampai bagian atas ini tertutup oleh air, jadi airnya cukup menutup di bawah bagian permukaan dari bonggolan keladi ini, supaya tidak busuk nanti bonggolannya.
Oke. Dan untuk airnya sendiri kita cukup tambahkan aja. Kalau misalkan air ini berkurang, nanti kita bisa tambahkan supaya si airnya sendiri tidak sampai habis. Oke, seperti ini cukup. Jadi si ketinggian airnya itu cukup 1 cm di bawah permukaan ini. Kalau dirasa kurang nanti bisa ditambah lagi supaya posisi keladinya tidak berubah, si bonggolannya tidak berubah. Kita simpan di pasir malangnya ini. Jadi pasir malangnya kita sesuaikan supaya si keladi tidak berubah tempat. Nah, seperti ini. Sebetulnya ini bonggolan dulu pernah ditanam dengan cara ini dan keluar tunas-tunas baru seperti itu. Tapi saya coba kemarin, saya coba masukkan ke cara tanam biasa, tapi ternyata hasilnya malah tidak maksimal. Yang ada si akar-akar barunya ini malah busuk. Jadi malah menurut saya pribadi jauh lebih baik dengan cara seperti ini. Seperti ini hasilnya. Jadi si akar-akarnya jauh lebih banyak dan lebih mudah tumbuh akarnya. Terus juga ini akar-akar tunas-tunas baru, seperti yang teman-teman lihat, ini tunas-tunas baru di bawah udah mulai muncul. Walaupun dia terendam sama air, ternyata dia muncul. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini tunas-tunas barunya sudah muncul. Dan kebetulan kedua keladi ini saya tanam dengan pola ini sekitar 1 minggu yang lalu, dan saya pun kaget ternyata pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan kita menanam bonggolan di media tanam seperti biasa. Dan untuk airnya sendiri kita tidak perlu gunakan nutrisi apapun, kita biarkan saja. Yang pasti usahakan supaya tidak terkena matahari secara langsung agar si airnya ini tidak mengeluarkan lumut. Oke. Dan setelah seperti ini nanti kita tinggal lepas saja. Cara melepasnya seperti biasa, kita tinggal potong dari sini. Nanti kita angkat tunas yang baru dan bisa kita tanam seperti biasa. Oke guys, nah ini hasilnya. Dan berikut hasil keladi yang sudah saya tanam dari hasil penanaman seperti ini. Umur keladinya kisaran antara 2 minggu sampai 1 bulan. Ini keladi hasil tanaman kita dengan metode rendam bonggol di air menggunakan pasir malang. Seperti ini hasilnya. Ini umurnya rata-rata baru 1 bulan. Yang paling besar ini 1 bulan, yang kecil-kecil ini ada yang baru 2 minggu. Nah, ini hasil pembibitan 2 bulan. 2 bulan hasilnya seperti ini. Ini keren banget. Dan ini adalah hasil cacah. Ini perbanyakan dari cacah. Ini seksi pink tapi hasil cacah, dan ternyata hasilnya sangat jauh sekali nih. Ini umur 3 bulan lebih masih segede gini. Jadi untuk perbanyakan dengan sistem rendam tadi memang sangat efektif. Lalu setelah itu kita bisa simpan benihan-benihan ini di tempat yang kita siapkan untuk penyimpanan semaian atau benihan. Kebetulan kalau saya pribadi memang buat rak khusus untuk penyimpanan benihan-benihan. Jadi seperti ini, kita lihat sebelum ditinggalkan, kita perhatikan dulu aman atau tidak. Ya, kita perbaiki posisinya bila memang posisinya kurang pas. Dan di sini juga ada metode ini nih, sungkup menggunakan botol aqua. Jadi nanti kita tinggal perhatikan saja volume airnya berkurang atau tidak, dan juga upayakan supaya air ini tidak ada lumutnya, supaya nanti si pertumbuhan bonggol keladi ini bisa lebih maksimal lagi dan terhindar dari jamur. Jadi kalau volume airnya berkurang, kita tinggal tambah airnya aja, nggak usah khawatir. Dan kalau misalkan ada lumutnya, kita ganti ya dengan air yang baru. Jadi jauh lebih maksimal seperti tadi hasilnya. Ini anaknya.
Oke guys, terima kasih banyak sudah bersama saya. Mudah-mudahan nih konten ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Silahkan bantu share bila dirasa konten ini bermanfaat buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.